Halo sahabat berbagi, senang jumpa kembali bersama Anda, saya Dr. Boy Abidin. Nah, di channel YouTube saya kali ini, saya akan membacakan pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya mengenai program hamil. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Amelia. Ibu Amelia usia 32 tahun bertanya seperti ini. Dok, kalau semisal saya merasa capek atau stres di tengah program hamil, boleh nggak saya break dulu? Nah, kalau bisa nanti dimulai atau diulang lagi dari awal atau melanjutkan. Nah, ini pertanyaan menarik untuk yang program hamil. Ya, namun sayangnya di sini Bu Amelia tidak menyebutkan program hamilnya dengan cara apa. Ya, karena program hamil itu ada beberapa pilihan. Bisa dengan natural, artinya siklus alami. Bisa dengan program inseminasi. Ini termasuk juga program hamil. Bisa juga dengan program bayi tabung. Ya, jadi kalau yang dengan cara program alami itu nggak ada masalah. Kalau mau break dulu lagi stres, oke, nggak ada masalah ya, karena kita tidak menggunakan obat-obat terlalu banyak dan biasanya betul-betul alami. Kita lihat nih pada head hari ke-12, hari ke-15, kemudian kita lihat folikelnya atau sel telurnya, kita lihat secara pemeriksaan USG. Oke, kalau ada folikelnya terlihat bagus, maka kita bisa menghitungkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim. Jadi ini dengan cara program alami. Tapi kalau sudah mulai menggunakan obat, ya misalnya untuk program inseminasi, kita berikan obat penyubur. Nah, ini biasanya obat penyuburnya dimulai di hari kedua atau hari ketiga. Obat penyubur ini bisa berupa obat minum maupun berupa obat suntik. Ya, ini penyubur ini untuk merangsang sel telur untuk siap dibuahi. Nah, kalau program ini sudah berjalan, ya sebaiknya jangan berhenti tengah jalan. Lanjutkan terus ya, karena kita sudah mendapatkan atau kita harapkan kita mendapatkan sel telur. Nah, kalau sel telur sudah matang dan dia siap ovulasi, sayang dong kalau programnya berhenti. Artinya tidak dilanjutkan dengan masuknya sperma. Ya, masuknya sperma bisa dengan cara alami maupun dengan cara inseminasi tadi. Ya, ini kalau dengan cara inseminasi. Nah, apalagi kalau programnya adalah program bayi tabung. Ya, program bayi tabung itu obat-obat stimulasinya jauh lebih mahal daripada program inseminasi, ya, dan jumlahnya juga cukup banyak. Jadi sayang. Jadi sebaiknya kalau ibu sudah mau mulai suatu program kehamilan, terutama yang dengan bantuan teknologi, ya, jadi misalnya dengan inseminasi maupun dengan bayi tabung, sebaiknya harus disiapkan dari awal. Ya, jadi harus siapkan waktu, siapkan mental. Jadi jangan stres, jangan capek, Bu, ya. Memang untuk mendapatkan kehamilan dengan cara program reproduksi berbantu ini memang perlu kesiapan fisik, perlu kesiapan mental, dan juga perlu kesiapan finansial. Ya, jadi kalau ibu belum betul-betul mantap, ya sebaiknya memang masih bisa dengan cara program alami. Tapi sekali lagi ya, untuk Ibu Amelia memang usianya sih masih aman, masih di usia 32 tahun. Nah, untuk Anda, mungkin pasangan suami istri yang istrinya sudah di atas 35, itu sebaiknya memang lanjut. Kita harus cepat-cepat ya, karena kita mengharapkan dengan usia-usia yang masih di sekitar 35 itu sel telurnya masih cukup bagus kualitasnya dan kuantitasnya. Ya, jadi sekali lagi untuk Anda pasangan suami istri yang lagi program hamil, oke, semangat ya, jangan stres ya, lanjutkan atau ikuti programnya sampai selesai ya, supaya kita bisa mengoptimalkan dan kita harapkan hasilnya akan seperti yang kita harapkan. Masih banyak konten-konten lainnya di channel YouTube saya. Oke, kalau Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Ayo subscribe. Kalau misalnya Anda suka, silakan like. Kalau Anda mau bagikan, silakan Anda share. Kalau Anda mau bertanya, silakan kirim pertanyaan di kolom komen. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.